dengan NIM 23811300177. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran literasi kitab kuning. Berikut pemaparan dari pengertian dan ruang lingkup kitab kuning. Kitab kuning merupakan istilah yang merujuk pada literatur klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab tanpa harokat atau gundul. Biasanya digunakan di pendidikan pesantren. Kitab kuning merupakan sebutan untuk kitab klasik bahan kajian pokok di pesantren-pesantren. Julukan ini mengikuti warna dari kertasnya yang berwarna kuning. Walaupun cetakan kertas itu sekarang menggunakan kertas HVS putih, tetapi tetap dinamakan kitab kuning. Mungkin itu disebabkan oleh isinya yang tidak berubah. Hasil pemikiran para ulama Islam abad pertengahan sebagian besar merupakan bidang ilmu fikih, akidah, akhlak, tasawuf, tafsir, dan hadis. Sebagian ilmu kalam atau teologi dan filsafat yang hanya dipelajari pada tingkat tertentu secara tertutup. Berikutnya yaitu disiplin keilmuan yang ada di dalam kitab kuning. Di dalam kitab kuning mencakup berbagai disiplin ilmu, diantaranya seperti fikih, tafsir, hadis, akidah, tasawuf, dan bahasa Arab, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan kitab kuning. Sejarah perkembangan kitab kuning erat kaitannya dengan tradisi pesantren yang telah berkembang sejak abad ke-13 di Nusantara. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjaga keberlanjutan studi kitab kuning melalui metode pembelajaran sorogan dan bandongan. Berikutnya yaitu ciri-ciri kitab kuning. Yang pertama yaitu kitab-kitabnya berbahasa Arab. Yang kedua, umumnya tidak memakai syakal. Yang ketiga, berisi keilmuan yang sangat berbobot. Yang keempat, metode tulisannya dianggap kuno dan referensi dengan ilmu kontemporer kerap kali tampak menipis. Yang kelima, lazimnya dikaji dan dipelajari di pondok-pondok pesantren. Yang keenam, yaitu banyak di antara kitabnya berwarna kuning. Berikutnya yaitu isi dari kitab kuning. Isi dari kitab kuning hampir selalu terdiri dari dua komponen. Yang pertama komponen matan dan kedua komponen syarah. Matan adalah isi inti yang akan dikupas oleh syarah. Matan diletakkan di luar garis segi 4 yang mengelilingi syarah. Penjilitan kitab-kitab ini biasanya dengan sistem korasan di mana lembaran-lembarannya dapat dipisah-pisahkan sehingga lebih memudahkan para pembaca menelaahnya sambil santai atau tiduran tanpa harus menggotong semua tubuh kitab yang terkadang sampai ratusan lembar. Komponen-komponen pembelajaran kitab kuning. Yang pertama dilihat dari kandungan maknanya. Kitab kuning dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu A. Kitab yang berbentuk penawaran atau penyajian ilmu secara polos seperti sejarah, hadis, dan tafsir. B. Kitab yang menyajikan materi yang berbentuk kaidah-kaidah keilmuan seperti nahwu, usul fiqh, dan lain sebagainya. Yang kedua, dilihat dari kadar penyajiannya. Kitab kuning dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu mukhtasar, syarah, dan mutawasitoh. Indikator kemampuan membaca kitab kuning. Yang pertama, ketepatan membaca. Yang kedua, ketepatan memahami isi. Yang ketiga, dapat mengungkapkan isi bacaan. Kesimpulan dari penjelasan pembelajaran pengertian kitab kuning dan ruang lingkupnya yaitu kitab kuning adalah sebutan untuk kitab klasik yang menjadi bahan kajian utama di pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam. Umumnya berbahasa Arab tanpa harokat atau gundul dan berisi berbagai disiplin ilmu seperti fikih, akidah, tasawuf, tafsir, dan hadis. Kitab ini awalnya dicetak di atas kertas berwarna kuning, tetapi ini juga tersedia di cetakan kertas berwarna putih. Struktur kitab kuning terdiri dari matan, syarah, dan pembelajaran kitab kuning menggunakan pendekatan nakli dan akil
serta diklasifikasikan berdasarkan isi, penyajian, kreativitas, penulisan, dan metode ulasan. Kemampuan membaca kitab kuning memerlukan pemahaman tata bahasa Arab atau nahwu dan shorof serta pemahamannya teks secara mendalam agar dapat menangkap makna dan gagasan yang terkandung di dalamnya. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.